bagaimana pertama kita memperjuangkan tentang upah minimum sektoral kabupaten, yaitu UMSK. Tapi tentunya dengan berbagai macam perjalanan, berbagai macam proses yang kita lakukan, tentunya kita harus mempersiapkan tentang strategi-strategi. Walaupun kita ketahui sama-sama kawan-kawan, begitu beratnya, begitu kerasnya terjangan terhadap Undang-Undang Omnibus Law. Tapi tentunya kami sebagai Dewan Pengupahan terus berupaya, berikhtiar agar yang namanya upah di atas upah minimum itu harus ada. Sepakat ya kawan-kawan? Sepakat ya kawan-kawan? Oke, ya tentunya kami akan mencoba sedikit menyampaikan tentang hasil pertemuan rapat hari ini. Walaupun memang kalau bicara tentang judul undangan hari ini tentang rapat kerja, seyogyanya yang namanya rapat kerja yaitu tentang membahas hasil kerja yang sudah dilakukan dan membahas tentang rencana yang akan dilakukan. Itu sudah jelas. Dan juga untuk kehadiran hari ini selalu minus. Artinya minus itu tidak dihadiri oleh unsur Apindo. Buat kami nggak ada soal, orang urus. Saya sampaikan, kalau memang tujuannya ingin menjaga kondusivitas Kabupaten Bekasi dengan menjaga hubungan industrial, itu tergantung dari itikat baik stakeholdernya. Artinya, selama dari salah satu pihak atau salah satu unsur tidak memenuhi itu, jangan dihiraukan. Jadi jangan tersandung. Gara-gara Apindo nggak hadir, rapat nggak jadi. Sepakat nggak kawan-kawan? Tetap harus jadi. Nah, jadi berdasarkan histori, kejadian yang sudah kita lakukan dari rapat-rapat kerja, bahwa memang kita terhitung hanya beberapa kali rapat. Ya, karena memang kondisi saat ini dengan adanya PPKM dan keterbatasan. Tapi ada catatan kami. Di bulan Maret kita mengawali rapat dengan sosialisasi tentang PP 36 tahun 2021. Kenapa itu disosialisasikan? Ya kembali tentang sebuah regulasi, adanya turunan tentang upah. Buat kami, oke, kita mendengarkan. Tapi dalam sisi-sisi itu tentunya kami diberi kesempatan. Oke, silakan dari serikat pekerja. Sepanjang memang kawan-kawan serikat pekerja mempunyai keyakinan bahwa masih adanya UMSK, silakan berikan kami tentang celah-celah hukum. Kita sampaikan, pertama kita buat konsep, segala macam kita sampaikan, konsep kita diterima. Oke. Tapi tentunya belum sampai di situ kawan-kawan. Kembali ke perpihakan pemerintah, belum tentu bisa langsung memutuskan, karena seyogyanya yang namanya perundingan itu harus ada kesepakatan. Kembali menjadi sandungan kesepakatan itu tidak ada karena adanya tidak ada kehadiran dari rekan Apindo. Nah, dilanjutkan pada saat kita mempresentasikan tentang celah hukum, dianggap pun masih belum maksimal sehingga kita melakukan yang namanya FGD. Tertanggal 8 April dilaksanakan di Hotel Premis tentang bagaimana kita menyampaikan celah hukum yang di situ dihadiri oleh para narasumber yang menurut kita adalah narasumber yang kompeten. Dihadiri dari kementerian, dihadiri dari provinsi, serta dari praktisi. Itu pun praktisi dari permintaan kita. Nah, dari FGD ini tentu menjadi catatan kawan-kawan yang belum diingat nih. Dari FGD di situ ada 2 poin yang menjadi catatan kita. Pertama, bahwa dipastikan ini ucapan dari Ibu Direktur Pengupahan Kementerian, yaitu Ibu Dina, menyatakan bahwa untuk kenaikan upah di tiap tahunnya dipastikan ada. Ya, tapi itu kembali disesuaikan dengan regulasi 90 ayat A, dikembalikan ke bipartit di internal perusahaan masing-masing. Tapi tentunya itu belum cukup kawan-kawan. Karena yang menjadikan guiding kawan-kawan berunding di internal PUK apa? Karena selama ini menjadi patokan pedoman kawan-kawan berunding di PUK adalah SK Gubernur, betul? Nah, ini menjadi ruangan kita. Kalau SK Gubernur itu tidak ada, tidak ditetapkan apa yang menjadi dasarnya. Makanya kita minta guidance yang kita buat sebagai pedoman untuk dijadikan rujukan, tolong konsep kami dibaca dan diterima. Seperti itu. Yang pada akhirnya kita coba berupaya terus untuk melakukan pertemuan-pertemuan sehingga tanggal 24 kemarin kita audiensi dengan DPRD Komisi 4 menyampaikan konsep. Dalam inilah rekomendasi itu sudah keluar dari rekomendasi Komisi 4 ke Ketua DPRD, dan hari ini rekomendasi dari Ketua DPRD sudah dikeluarkan ditujukan kepada PJ Bupati, dan tentunya alhamdulillah dari rekomendasi itu menguatkan kita kawan-kawan dan menambah keyakinan buat kami hari ini bahwa hasil rapat perundingan hari ini disampaikan, kita sepakati bahwa kita tidak lagi bicara UMSK, oke.
Tapi tolong, konsep kita upah di atas upah minimum diterima, yaitu tentang UDUM. Disepakati, UDUM akan dibahas pada rapat berikutnya di tanggal 9 September. Nah, bersyukurnya kami adalah bahwa sebagaimana memang harapan kita, ada pengganti UMSK walaupun sekedar nama UDUM, kawan-kawan. Tapi UDUM itu merupakan representasi dari UMSK tentang bagaimana adanya upah sektor unggulan. Karena selama ini kalau memang itu hilang, tentunya ini menjadi ketidakadilan bagi perusahaan-perusahaan. Paham nggak nih? Nggak lucu kawan-kawan kalau kita kerja di otomotif gajinya sama-sama pabrik garmen, makanya ketidakadilan itu muncul. Nah, bagaimana tentang ketidakadilan itu kita buat seadil-adilnya, seobjektif mungkin. Nah, konsep kita menjawab itu, kawan-kawan. Jadi Insya Allah dari hasil rapat ini yang kita temui bahwa tanggal 9 kita akan fokus kembali membahas tentang UDUM. Walaupun memang disampaikan juga tentang Permenaker nomor 13 tahun 2001 tentang tata cara Dewan Pengupahan. Jadi kita nanti diawali tentang pemerapihan struktural pengupahan yang baru, karena ada penambahan dari unsur akademisi yang tadinya 1 orang menjadi 3 orang, selebihnya sama. Nah, itu pertama diawali tentang struktural, yang kedua kita minta tentang UDUM dibahas secara teknis dan lengkap, dan kita pastikan harus ada keputusan saat itu. Baru selanjutnya kita akan membahas tentang TIP. Jadi tata tertib Dewan Pengupahan yang 3 tahun berjalan ini belum ada perbaikan, kawan-kawan. Nah, itu menjadi agenda berikutnya akan dibahas tentang tata tertib Dewan Pengupahan. Itu pun merujuk dari Permenaker tadi nomor 13 tahun 2001. Nah, itu kita tolak, walaupun tadinya di awal ingin membahas tatib dulu. Kita sampaikan kalau tatib itu dipersiapkan untuk membahas UMK tahun 2022. Kita tolak itu. Tapi kita minta Bapak selesaikan UDUM ini dulu, agar UDUM upah di atas upah minimum tahun 2021 selesai dan disepakati serta dikeluarkan oleh Bupati. Seperti itu permintaan kita, kawan-kawan. Yang di akhir tadi sepakati. Dan terus terang secara tertulis kita belum pegang, tapi sekarang lagi dikoreksi oleh kawan-kawan. Hampir bisa dipastikan, alhamdulillah semua itu sampai saat ini sesuai dengan keinginan kita, kawan-kawan. Tapi tentunya belum selesai saat ini, kawan-kawan. Kami minta keseriusan kawan-kawan terhadap terus mengawal UDUM. Siapa nih? Walaupun kita nggak minta tanggal 9 kawan-kawan hadir, berikan kesempatan kepada kami biar kami fight di dalam dulu. Baru nanti informasi kita sampaikan, apabila ada kendala kami serahkan kepada pimpinan. Tapi tentunya sekali lagi kami butuh keikhlasan kawan-kawan untuk berjuang. Dan pastikan selama kita yakin berjuang untuk kepentingan kita dan kepentingan orang lain, insya Allah akan ada hasil yang lebih baik, kawan-kawan. Manjada wajada, jelas itu disampaikan. Yakinkan diri kita untuk terus berjuang, insya Allah hasilnya akan baik. Itu dari saya, kawan-kawan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin akan disambung oleh Bung Hadi. Terima kasih.